Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Celodong. Oke teman-teman, di sore kali ini saya seperti biasa untuk aktivitas di bengkel ya kayak gini, di bengkel terus bang. Nah untuk di sini saya kebetulan ada ngerumbak untuk full web juga ya untuk motornya Xeon, dan di sini si abangnya juga langsung nunggu ya, karena untuk sebenarnya sih kalau untuk kerjaan sih lumayan bang, belum pada beres juga ini untuk NMAX, terus ini Beat juga, dan untuk yang belah sono masih ada CBR. Dan untuk di sini, nah ini untuk motor Xeon karbunya. Ini untuk Xeon karbu sebenarnya di sini itu udah ganti aki bang. Untuk sebelumnya si abangnya udah ganti aki, dan di sini juga udah ganti bagian kiprok bang. Nah ini untuk kiproknya sih pakai ori itu. Masih baru banget bang. Nah ini yang si abang keluhin itu akinya kalau setiap motor habis dipakai paginya itu dia ngedrop, nggak bisa starter. Alhasil kan akinya itu nggak mau ngisi berarti ya. Nah ini kemungkinan kalau misalnya dari bagian sini nggak mau ngisi itu bukan alasannya ataupun kiproknya yang jelek. Nah udah gitu, kalau misalnya posisi ngedrop terus itu bisa juga dari pengisian sininya itu kurang stabil bang. Gitu, jadi kayak ada arus bocor ya. Jadi dari kabel bodinya itu namanya udah pemakaian lama, itu bisa juga si kabel-kabelnya itu namanya udah motor udah lama ya, wajar ya, maksudnya posisi pengisiannya udah kurang gede gitu. Nah di sini saya rombak pakai kiprok NMAX. Ini pakai kiprok NMAX, cuman kiproknya pakai yang ori itu untuk kodenya ya. Nah diutamain kalau seumpama ngerombak kiprok dewekan, kalau seumpama bang ngeliat tutorial saya, diusahain kiproknya itu pakai yang ori bang. Kalau misalnya kiproknya pakai yang CKD ataupun yang biasa, itu nggak jamin bagus ya. Udah gitu dari kekuatan juga beda untuk kiprok yang asli ataupun yang biasa. Nah diusahain sih kalau misalnya pakai kiprok NMAX itu harganya juga udah murah. Udah gitu kita kalau misalnya pakai lampu LED pun itu aman bang, karena dia arus ininya kan jadi 2 biji ya. Ya ini arus yang dari bawah, ini yang di jumper dari bawah, dan ini yang putih ini dia tetap dipakai tuh. Yang putih ini tetap dipakai semua bang. Nah ini untuk jalur yang pengisian yang dipakai itu ya, jangan ngelihat dari warna kabel ininya ya, dari soket kiproknya. Takutnya kalau seumpama abang ngelihat dari warna soket kiprok ini keder. Ini saya jelasin ulang. Kalau seumpama ngerubah di rumah dewekan, ini kan jatuhnya warna putih. Putih itu yang dari bawah sepul. Nah itu ngikutnya itu kan ke kiprok dulu, ke soket kiprok dulu masuknya. Nah baru dari kiprok tuh ngebagi ke aki. Makanya ini kan kabel yang merah itu ada 2 biji bang. Yang satu buat ke aki, yang satu buat ke kontak on. Nah itu jadi ngebagi dari pengisian sepul itu dia pengisian kiprok itu ada 2 metode kabelnya tuh, ada 2 biji. Jadi buat ke aki satu, buat ke kontak satu. Nah ini posisinya kan dia adanya paling atas nih, sebelah kiri paling atas gitu. Sebelah kiri paling atas. Dan untuk yang putih, ini paling bawah tuh bang. Ini kabel yang biru tuh paling bawah. Ini nyambungnya sebenarnya simple bang, nggak nyampe 5 menit sebenarnya kalau abangnya detail, ngelihatnya detail. Dan jangan juga kalau seumpama nonton abang langsung lewatin kayak orang yang udah pinter aja, maksudnya itu jangan sampai kayak gitu bang. Takutnya ya gitu ntar abang yang ribet sendiri. Sampai kemarin juga banyak yang komen, bang ini habis ngerubah kok panas, udah gitu akinya juga ngelembung. Nah itu kan bisa juga dari sininya salah, ataupun dari kiproknya juga yang bermasalah bang. Itu ada 2 metode, bisa kiproknya yang bermasalah, bisa salah sambung ini bagian ininya ketuker gitu, bisa jatuhnya kalau aki sampai panas ngelembung itu jatuhnya over itu ya, over pengisiannya terlalu over. Bisa juga dari angka 14 lebih gitu. Dan di sini yang untuk yang jemperannya itu ditarik ke belakang sini bang. Nah ini ujungnya tuh, ujung kabelnya ini masuk ke sini bang. Nah masuk ke sini, ini nyambungnya ke kabel massa. Ini kabel massa lawannya itu ada bang, warna hitam itu di sini ada warna kabelnya tuh. Nggak saya copot ya. Cuma kalau untuk yang kuning liris merah ini
saya copot nih. Kenapa dicopot? Karena di arus yang di bawah sepul ini, yang kuning liris merah ini, pasti ada setrumnya juga. Makanya saya copot. Ini kenapa dicopot? Karena yang dari bagian sini dimasukin ke kontak bang. Nih yang kabel aslinya ini dimasukin ke keluar kontak yang warna coklat tuh. Warna coklat. Nah ini masuknya ke output kontak ya. Warna kuning yang aslinya dari kiprok. Pasti ini kalau posisi di on ada setrumnya nih, saya onin bang. Nah ini kalau di tester begini pasti ada setrumnya mah tuh. Tuh ada kan? Ini posisinya ada setrum, makanya di sini diusahain dicabut bang. Yang ke atasnya doang yang dicabut. Cuman kalau untuk yang bawah gak usah diapa-apain, biarin aja begini. Ya, maksudnya yang dari bawah itu gak usah dicabut. Yang ini aja yang dicabut. Pokoknya salah satu harus dicabut, cabut dari bawah, terus abang jumper pakai kabel, ditarik ke depan. Nah ini masuknya ke sini, ke paling bawah ya, sebelah kanan paling bawah. Nah untuk susunannya kayak gini. Insya Allah seumpama kalau susunannya benar dan nggak salah sambung pasti aman bang. Dan ini juga tadi posisinya akinya kan ngedrop parah karena di engkol mulu, capek katanya. Daripada ganti aki mulu ya jatuhnya kita jalan satu-satunya dirombak dari bagian kiprok sininya bang. Kiprok ininya dirobak gitu. Dan di sini sih udah dirombak. Alhamdulillah bang, untuk pengisiannya sih normal. Maksudnya tuh starter juga udah normal lagi bang. Untuk starter normal. Dan untuk lampu malam juga ini bisa bang. Ini kan lampu malam jadi udah full semua ya. Kalau misalnya kita diginiin cetek satu kan lampu malam, lampu senja, ini nyala juga tuh. Nah lampu malam. Makan kalau misalnya dipulin ke sini ini jatuhnya kan full bang. Tuh namanya full wave itu ya jatuhnya setrumnya udah posisi walaupun dimatiin kontak, dikontakin gini langsung nyala tuh. Posisinya langsung nyala bang. Oh ini dimatiin ininya juga baru mati tuh. Nah ini dinamain full DC. Jadi kalau untuk motor Xeon karbo kayak gini tuh gak usah ngerombak sepul juga gak masalah bang. Karena kan dia bagian masa sininya itu dia keluar, bukan di masanya, bukan nempel di sepul ya. Cuma kalau untuk kayak Honda Beat FI, nah itu mau gak mau dari masa sepulnya harus diputus baru ditarik ke atas, dibikin buat pengisian. Bedanya kayak gitu doang. Cuma kalau untuk susunan gini sama Mio Karbo tuh sama, nggak ada bedanya bang. Untuk dari susunan sininya terus di sininya diputus itu sama. Cuman bedanya itu kalau Mio Karbo kan dari bagian sini, kalau di bagian atas tameng ya, baling kanan. Kalau untuk Xeon Karbo itu di bawah sini bang. Untuk Xeon Karbo. Jadi kalau untuk motor Xeon RC, kalau seumpama itu Xeon RC itu kan kayak Mio J ya bang. Nah itu bisa juga dirubah kayak gini bisa bang. Sama untuk cara-caranya sama, cuman kan dia bedanya kalau motor Xeon RC itu yang injeksi itu dia kiproknya modelnya kayak Mio J, lebih kecil ya. Nah itu kalau seumpama dicabut akinya mati. Makanya jalan satu-satunya kalau misalnya dicabut pengen aman, nggak riskan mogok di jalan ya, jalan satu-satunya dirubah pakai NMAX. Kayak motor Mio J, Soul GT itu sebenarnya buat ituin di jalan bang, buat ngamanin di jalan. Kalau seumpama akinya tiba-tiba ngedrop, kalau kiprok yang masih pakai Orion ya mau gak mau harus nyari aki baru bisa hidup lagi motor. Nah itu kalau seumpama diubah pakai NMAX, abang mati aki pun masih tetap bisa jalan, di engkol pun masih tetap bisa hidup, karena dia tanpa dimasukin aki dari sini, dari plus ini, dia tetap bisa jalan bang. Dia bisa tetap jalan kalau misalnya kiproknya udah dirubah. Oh kalau ini kan masih baru kelihatan, plastiknya masih baru banget bang. Cuma ya itu keluhannya itu kan ngedrop bang, keluhannya ngedrop. Dan di sini makanya saya anjurin kalau misalnya ngedrop begini jalan satu-satunya ya dirubah dari bagian kiproknya gitu ya. Jadi untuk susunan dari bagian kiprok ini udah paham, maksudnya saya itu berapa kali diulang-ulang sebenarnya. Kalau untuk nyusun ini itu sebenarnya nggak ribet bang, cuman penataan kitanya aja harus benar-benar detail, teliti, dan relax juga, jangan geresak-gerusu. Kalau seumpama geresak-gerusu ya takutnya kan namanya orang udah keder itu pasti ntar amburadul bang, nggak fokus, maksudnya nggak fokus.
Kalau untuk susunannya seperti gini aman, pasti insya Allah untuk hasilnya juga bagus gitu ya. Untuk susunannya kayak gini, dan saya makanya kemarin saya buatin lagi kayak gini tuh jatuhnya takutnya ntar masih ada yang kurang paham untuk cara penyusunan dari bagian kiproknya bang. Makanya saya kebetulan ini ada ngerubah lagi, saya sekalian bikinin bang, jadi untuk penjelasan lagi ya. Jadi untuk susunannya sebenarnya sama aja untuk Mio J ataupun Mio Karbo, itu cuman beda penempatan kiproknya aja sebenarnya. Kalau untuk susunan cabut, cara menyabutnya itu jumpernya itu sama aja kayak gini bang, nggak ada bedanya gitu ya, terkecuali motor Beat FI ataupun Satria FU, motor-motor yang pokoknya kayak Beat Turbo itu pasti ngerubah dari bagian sepulnya. Kenapa dia ngerubah bagian sepul? Karena masanya nempel di bagian sepul gitu. Kalau untuk motor-motor gini karena masanya naik ke atas kabelnya, jadi untuk perubahannya itu hanya dicopot dari bagian masa sini aja bang, masa kabel sini aja. Nah untuk yang ini ntar tinggal kita solasi pakai solasi bakar. Solasi bakar gini kan biar aman, maksudnya di sininya tinggal disolasi lalu dibakar, kita rapiin lagi gitu ya. Untuk yang ini mah hanya dicopot doang biar gak ngeground ke kabel yang ini, jadi nggak beradu bang. Ntar kalau seumpama ini disambung, tetap disambung nggak dicopot, ntar beradu sama kabel yang kuning yang setrum dari sepul bawah, ntar kan jatuhnya error. Nah itu makanya takutnya ada yang ngerubah kayak gini, takutnya kabel yang di sininya nggak dirubah, nggak dicabut gitu ya. Oke bang, jadi untuk penjelasannya hanya itu aja yang saya jelasin. Seumpama kalau ada yang ngerubah di rumah sendirian, jadi lebih enak gitu ya. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya ingin jelaskan. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang bisa aja dimasukin untuk komentarnya bang. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.